Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim dosen Stikes Bakti Mulia Pare Kediri dan juga mahasiswa. Pada kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana kita bisa mencegah sekaligus mendeteksi dini penyakit tidak menular. Mari kita cegah penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of disease, di mana penyakit diabetes ini adalah memiliki angka tertinggi dibandingkan penyakit yang lain seperti hipertensi, jantung, stroke, asma, dan sebagainya. Semua usia berpotensi untuk terkena penyakit diabetes. Faktor diabetes adalah atau faktor risiko dari penyakit diabetes yaitu konsumsi gula berlebih, mager atau malas bergerak, kemudian obesitas, di mana di sini berat badan melebihi dari indeks massa tubuh, dan untuk lingkar perut dari wanita lebih dari 80 cm dan lingkar perut laki-laki lebih dari 90 cm. Cara mencegah diabetes dengan perilaku hidup sehat meliputi melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, konsumsi sayur dan buah, dan ketahui gula darah secara berkala. Jangan tunda, mari mencegah diabetes mellitus mulai sekarang untuk masa depan sehat dan berkualitas. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit jantung. Mari kita mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyakit yang dapat membunuh secara diam-diam atau biasa disebut dengan silent killer. Semua usia berpotensi untuk terkena penyakit jantung. Faktor risiko jantung yaitu atau kita bisa mencegah penyakit jantung dengan cara kita harus berhenti untuk merokok. Hindari terpapar asap dan residu rokok. Kemudian kita hindari untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras atau alkohol. Dan juga jangan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebih. Kemudian kita cegah obesitas, di mana kita jaga supaya lingkar perut kita untuk wanita kurang dari 80 cm, sedangkan untuk pria kurang dari 90 cm, dan jaga berat badan kita supaya tidak melebihi dari indeks massa tubuh yang telah ditentukan. Hindari faktor risiko penyakit jantung sejak dini. Cegah penyakit jantung dengan melakukan aktivitas fisik. Jaga jantungmu dan jangan ditunda. Ayo mencegah penyakit jantung mulai dari sekarang. Pembudayaan perilaku hidup sehat dengan cara peningkatan aktivitas fisik. Aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Peregangan di tempat kerja, melakukan olahraga di tempat kerja minimal 1 kali dalam seminggu, jalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja, atau olahraga masyarakat. Pembudayaan perilaku hidup sehat dilihat dari segi peningkatan kualitas hidup atau kualitas lingkungan, yaitu kita jaga sarana air bersih, penyediaan jamban keluarga, penyediaan tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya, lingkungan bebas polusi, membangun ruang terbuka hijau, pemberantasan sarang nyamuk, dan bahan pangan bebas dari bahan pengawet dan adiktif. Pembudayaan perilaku hidup sehat dengan cara penguatan edukasi dan perilaku hidup sehat, yaitu tidak merokok, cuci tangan dengan sabun, memasak air minum sampai mendidih, mengajak berolahraga, serta kelola stres. Penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi dengan cara kita mengkonsumsi gizi seimbang sesuai dengan isi piringku, memperhatikan konsumsi gula, garam, dan lemak, selalu mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, kemudian konsumsi rapat dengan buah. Peningkatan kualitas hidup pasien hipertensi. Pada kali ini kita akan membahas tentang penyakit tidak menular yaitu hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah lebih dari, untuk sistolnya lebih dari 140 mmHg atau diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan darah normal yaitu 120 mmHg.
Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah dalam arteri saat jantung sedang tidak berdetak. Normalnya untuk tekanan diastolik yaitu 80 mm Hg. Histori penyakit hipertensi. Diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini hipertensi menjadi penyebab kematian tertinggi sebanyak 8 juta setiap tahun dan 1,5 juta terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi juga disebut dengan the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. 1/3 penderita hipertensi terdeteksi oleh petugas kesehatan dan ironisnya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi, yaitu yang pertama, faktor yang melekat pada penderita, meliputi umur, jenis kelamin, dan genetik. Sedangkan yang kedua meliputi perilaku hidup tidak sehat, yaitu merokok, konsumsi garam berlebih, dan obesitas. Hipertensi bisa dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara memenuhi gizi seimbang, membatasi garam, gula, dan lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar perut ideal, olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur, rutin check up, tekanan darah harus dicatat untuk bisa dimonitor. Keluhan penderita hipertensi biasa yang dirasakan oleh pasien meliputi sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Hipertensi bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke, jantung, kerusakan ginjal, dan juga kerusakan retina. Selain itu juga penyakit pembuluh darah, tapi ini juga faktor risiko dari hipertensi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Anjuran pola makan pasien hipertensi dengan cara batasi konsumsi gula, yaitu kurang dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Batasi garam kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Batasi makanan olahan dan cepat saji. Kemudian batasi daging berlemak dan minyak goreng atau kurang dari 5 sendok makan per hari. Makan ikan sedikitnya 3 kali dalam seminggu. Kemudian 5 porsi atau 400 hingga 500 gram buah dan sayur per hari. 1 porsi buah yaitu 1 buah atau 3 sendok makan yang telah dimasak. Saran pengolahan makanan pasien hipertensi yang pertama yaitu buah dan sayur yang tidak dimasak, misalnya salad, lalapan, urap-urap. Kemudian mengukur misalnya pepes, ikan, botok sayur. Kemudian memanggang, dan yang terakhir yaitu memasak tanpa menggunakan minyak. Pertolongan pertama tekanan darah melonjak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu konsumsi pangan kaya kalium, misalnya pisang, kentang, jeruk, atau sayur hijau. Kemudian atur nafas, rutin berjalan atau berolahraga, menenangkan perasaan atau mendengarkan musik, hindari makanan dengan kadar garam tinggi. Terima kasih, demikian tadi pemaparan dari kami, tim dosen dan mahasiswa dari Stikes Bakti Mulia Pare Kediri. Semoga bermanfaat dan kami, tim dosen mohon izin undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.